Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk modul kelima tugas individu. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dari Program Studi Sains Data dengan NIM 122450031, angkatan 2022. Kelas RA, Praktikum Teknologi Basis Data. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki tugas individu modul kelima, di mana pada tugas ini kita ditugaskan untuk mengimpor file XML yang berisi 10 data mahasiswa program studi sains data ke dalam database. Di mana 10 data tersebut ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa 10 data mahasiswa ini berisi NIM, nama, kelas, angkatan, dan juga mata kuliah. Jadi berisi tentang uh, ke enam ya, kelima variabel ini. Kemudian data mata kuliah untuk 10 mahasiswa harus berbeda. Jadi data 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 mata kuliahnya itu harus berbeda-beda. Contohnya seperti misal Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dengan NIM dengan mata kuliah eh, bisnis intelijen mungkin. Kemudian mungkin seperti Happy Syahrul Ramadan itu eh, teknologi basis data seperti itu. Jadi dan itu disusun menjadi 10, tidak boleh ada yang sama untuk mata kuliahnya ke 10-10-nya. Kemudian data 10 mahasiswa yang digunakan ini harus tidak boleh data dummy. Artinya data mahasiswa tersebut ada di dalam database mahasiswa program studi sains data. Berarti datanya secara real yang benar-benar ada di program studi sains data ITERA. Baik. Nah, berarti kita harus mengumpulkan terlebih dahulu data-datanya ke 10 NIM, 10 nama, 10 kelas, dan 10 angkatan, dan 10 mata kuliah. Dan sebelum itu kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk itu kita langsung ke localhost XMPP. Oke, kemudian kita membuat tabel baru. Baru di sini langsung ketikkan saja. Nah, kita tulis misal database underscore science data. Science data. Baca ya. Enter. Oke, sudah selesai nih. Nah, database science data ini kita akan membuat tabelnya, di mana tabelnya ini yang berisi tentang ketentuan-ketentuan tadi. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkannya. Nah, jadi kita membuat tabel mahasiswa di mana untuk primary key-nya itu secara otomatis gitu. Kemudian ada NIM, kita sebagai varchar, nama juga sebagai varchar, kelas juga sebagai varchar, dan juga angkatan itu sebagai integer. Mata kuliah sebagai varchar. Nah, sebenarnya di sini untuk NIM itu juga sebenarnya bisa integer, tapi kita di sini memilih varchar saja. Oke, nah setelah kita eh, menuliskan kode ini, kita langsung bisa run saja di sini. Kita run dan kodenya berhasil. Oke, tapi di sini masih kosong gitu ya, karena kita belum memasukkan data-datanya, gitu, memberikan hasil kosong. Gimana cara mengisinya? Kita langsung ke VS Code. Nah, jadi kalian pertama-tama masuk ke VS Code, kemudian ini saya sudah masuk ke dalam suatu folder ya. Nah, jadi pertama kalian langsung aja Ctrl N. Nah, ini untuk membuat file baru. Terus kalian Ctrl S untuk nge-save, untuk saving. Nah, yang pertama kita harus membuat file XML dulu. Nah, misal nih namanya itu mahasiswa.xml gitu. Mahasiswa.xml. Oke. Oke, already exist. Apa-apa? Bentar, sebentar. Kita ulangi.
Ctrl N, kemudian juga Ctrl S, kita save itu mahasiswa satu misalnya, siswa satu dot XML, XML, enter. Oke, sudah ada di sini ya. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja data-data ke 10 nama dan ke 10 NIM, semua 10 data tadi ke dalam kode ini. Karena untuk meringkas waktu ya, saya sudah menyiapkan juga. Nah, jadi di sini kita sudah menyiapkan di mana setiap data itu memiliki NIM, kemudian data aktual, nama, data aktual, kelas, data aktual, angkatan data aktual, dan mata kuliah data aktual. Ini diulangi selama 10 kali, di mana semua data aktualnya itu harus berbeda-beda. Dan sesuai dengan apa yang ada di dalam database sains data gitu. Oke, kemudian setelah itu kita save, Ctrl S. Karena ini ada yang terhapus ya. Oke, sini langsung kita save saja, Ctrl S. Oke, kemudian kita akan membuat lagi untuk file PY-nya atau Python-nya. Sama seperti tadi, Ctrl N, kemudian Ctrl S. Kita misal buat import ya, import for XML satu misal, .py, save. Nah, kemudian di sini kita juga sudah menyiapkan untuk eh, kode untuk mengimportnya, di mana dari import, dari kita mengimport XML ke Python gitu ya. Oke, saya sudah menyiapkan juga di sini. Nah, ini dia. Nah, diperhatikan lagi di database ini kita sesuaikan dengan database yang kita tulis di XMPP tadi. Karena tadi saya menuliskannya science data, jadi saya set seperti ini. Kemudian untuk XML-nya ini kita tambahin satu juga. Oke, kita cek lagi. Oke, coba kita run. Ketika dia sudah berhasil, itu nanti akan ada tulisan berhasil. Oke, di sini masih ada error mengatakan bahwa no such file or directory. Oke, kita belum memasukkan di sini ya. Coba kita seperti ini aja. Kita Ctrl S, kemudian juga Ctrl S lagi. Oke, coba kita run.
Ini coba kita kontrol S lagi. Nah, oh, oke, coba ya. Oke, jadi kita karena kita kekurangan ya, karena kita kekurangan eh, namanya tadi, jadi kita tambahin karena kita tadi menuliskan mahasiswa satu, jadi kita tuliskan di sini juga harus mahasiswa satu. Dan di sini tulisannya satu data berhasil dimasukkan, itu berarti sudah berhasil kita masukkan ke dalam exam PP-nya. Nah, langsung aja kita cek tadi di sini. Nah, kita lihat database science data misalnya. Coba kita ini ya, di sini. Nah, jadi teman-teman ini sudah masuk ya datanya, sudah bisa sudah terlihat. Jadi NIM, kemudian juga nama, kelas, angkatan, dan mata kuliah. Ini semua sudah kita berhasil masukkan ke dalam exam PP ini. Oke, mungkin itu dia teman-teman untuk penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.